semuanya, kembali lagi di Ruang Dara. Minggu lalu, Pak Jokowi bilang bahwa pemerintah akan menggratiskan vaksin COVID-19 untuk seluruh rakyat Indonesia. Keputusan ini tentu saja harus kita sambut dengan gembira. Tapi sebenarnya kenapa sih vaksin itu harus digratiskan oleh pemerintah? Dalam ilmu ekonomi, vaksin itu merupakan contoh barang yang memiliki eksternalitas positif atau positive externality. Positive externality ini artinya orang yang tidak mengonsumsi sebuah barang akan ikut menikmati manfaat dari barang tersebut. Contoh gampangnya, kalau ada tetangga kita yang hobi menanam pohon di halaman rumahnya, yang dapat manfaat bukan hanya dia dan keluarganya, tapi juga orang di lingkungan itu karena ada udara yang lebih bersih, pemandangan yang lebih hijau, dan sebagainya. Contoh lain adalah kalau misalnya Anda pergi ke kantor menggunakan sepeda. Yang mendapat manfaat bukan hanya Anda karena Anda lebih sehat, tapi juga publik pada umumnya akan mendapat manfaat karena Anda turut mengurangi polusi udara. Balik lagi ke vaksin. Vaksin termasuk barang dengan positive externality karena ketika masyarakat yang divaksin mencapai jumlah tertentu, sekitar 70%, maka akan tercipta herd immunity atau kekebalan kelompok. Jadi misalkan ada 30 orang sisanya yang tidak divaksin di kelompok itu, maka 30 orang ini akan ikut menikmati perlindungan dari 70% orang yang divaksin. Nah, kenapa bisa begitu? Virus COVID kan menyebar dengan menumpang pada sel-sel manusia. Tanpa vaksin, virus ini akan cepat sekali menyebar karena banyak orang yang belum kebal dan jadi kendaraan untuk si virus untuk berjalan-jalan di antara kita. Ketika seseorang sudah divaksin, maka dia akan kebal dan tidak akan menularkan virus meski berinteraksi dengan orang yang sakit. Jika semakin banyak orang yang divaksin, maka di titik tertentu penularan virus akan berhenti karena tidak ada manusia yang bisa dia tumpangi. Jadi, misalkan ada bayi yang terlalu kecil untuk divaksin, dia akan terlindungi dari virus karena orang-orang dewasa di sekelilingnya sudah kebal karena divaksin. Kalau kita percaya sama sains dan herd immunity, maka jumlah orang yang divaksin minimal harus 70% atau lebih banyak juga akan lebih baik. Tapi ini bakal sulit kalau pemerintah nggak ikut campur. Kenapa? Coba kita lihat di grafik ini. Ini adalah kurva permintaan dan penawaran. Barang dengan positive externality akan lebih bermanfaat jika dikonsumsi oleh banyak orang dibandingkan ketika hanya dikonsumsi oleh sedikit orang. Artinya, kita butuh lebih banyak vaksin. Dalam hal ini jumlahnya 70% untuk herd immunity. Ketika permintaan meningkat, maka otomatis harga vaksin akan naik. Misalnya dari 200.000 ke 500.000. Ini hukum ekonomi dasar. Masalahnya, kalau pemerintah menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar, kemungkinan akan banyak orang yang nggak sanggup untuk beli vaksin. Apalagi di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit seperti sekarang. Makanya, untuk mencapai jumlah 70%, maka pemerintah harus menawarkan subsidi supaya harga vaksin turun sehingga semakin banyak orang yang bisa mengonsumsi vaksin. Dalam kasus COVID yang merupakan penyakit yang sangat menular dan belum ada obatnya, subsidi yang diberikan nggak tanggung-tanggung sampai digratiskan oleh pemerintah supaya herd immunity cepat tercapai dan masyarakat bisa hidup normal kembali. Keputusan Pak Jokowi menggratiskan vaksin ini merupakan keputusan yang tepat untuk menyelamatkan bangsa Indonesia. Tapi mungkin ada saja yang nyinyir dengan mempertanyakan uang subsidinya dapat dari mana? Setimpal nggak dengan manfaatnya? Well, Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita sekarang sedang menyiapkan hitung-hitungan yang akurat. Tapi kami di PSI sudah membuat perkiraan. Dengan asumsi kita menggunakan vaksin Sinovac dan Bio Farma yang harganya sekitar 200.000 per dosis, dan jumlah penduduk Indonesia 268 juta orang, dan setiap orang mendapatkan 2 dosis vaksin COVID-19, maka dibutuhkan 536 juta dosis vaksin, dengan anggaran total 107,2 triliun. Jika ditambah dengan biaya distribusi dan sarana penunjang lainnya, taruhlah sekitar 60 triliun, maka total anggaran yang dibutuhkan sebesar 167,2 triliun. Angka ini relatif kecil jika dibandingkan dengan penanggulangan dan insentif yang sudah digelontorkan pemerintah selama pandemi sebesar 695,2 triliun rupiah. Kalau dengan 200 triliun rupiah uang pajak kita bisa bikin kesehatan dan ekonomi bangsa Indonesia bangkit lagi, kebijakan Pak Jokowi ini harus kita dukung penuh.
Saya cuma mau ngingetin nih, pemerintah kan udah ngusahain supaya vaksin bisa gratis. Nah, jangan sampai kitanya malah kemakan hoax dan jadi kaum anti vaksin ya. Semakin cepat 70% orang divaksin, maka semakin cepat pula kita bisa kerja, sekolah, jalan-jalan, dan ketemu teman-teman lagi. Oh ya, pengen tahu dong, kalau nanti vaksinnya udah tersedia, teman-teman mau divaksin nggak? Jawab di kolom komentar ya. Sampai jumpa di Ruang Dara berikutnya.